dia tuh ngerasa, habis hektik-hektik nih kita merit kan, aku mau udah lah. Mereka ini saudaraan loh. Kalian incest? Jadi misal begini, ini Soya, ini yang paling terbaru nih, aku belum pernah ceritain di podcast manapun. Misal nih sampai hari H-1, walaupun aku udah DP, semuanya aku udah undangan semua, udah prawet dan lain-lain, sampai H-1, besok nikah nih. Kalau memang aku ngerasa ini memang nggak bisa nikah, aku batalin nikahnya. Kan kalau Madura yang Chinese kan sebenarnya family aja itu kita semua. Nah, papaku tuh juga keturunan Madura gitu loh. Jadi nggak mungkin nih terjadi. Akhirnya diselidiki kan, tinggalnya di mana? Di sini aku bilang, wah itu saudara kita tuh family tuh. Papaku punya mama, ya kan? Which is cewek kan? Yeah. Punya mama. Jadi kayak anggapannya keluarga luar, keluarga luar baru papaku. Nah dia juga sama, ya kan? Dia itu neneknya dia. Jadi kan dari luar juga gitu loh. Jadi Sam nikahin tantenya sendiri. Karena basically dia tanteku. Hello everybody, welcome to my podcast Intermezzo, interview with me, Zoe Levana. Nah, di kali ini podcastnya kayaknya seru banget ya. It's one of my favorite episodes too, I think. Karena hari ini kita bakal interview one of my favorite couples. Karena mereka itu pertama masih Gen Z, and yes, they're my close friends. Please welcome Van and juga Sam. Ya, nggak usah formal-formal kayak gini tau. Gak Santai biasa, aja. gak biasa. Ngomongnya 2 kali ya dia. Iya, udah kan. Nggak apa-apa, kita ulang lagi. Apa kabar Zoe? Kabar baik. How are you guys? Baik juga. Oh my God. Kita lagi sibuk sebenarnya Oh, sibuk apa tuh? mempersiapkan wedding ini. Iya, Karena udah itu deket loh banget. guys. Sebenarnya sebelum I wanna talk about a lot, I just wanna say mereka ini udah mau nikah, udah lamaran kemarin ya. Betul. Keren banget. Kapan nikahnya? 2 Mei ini. Oke, siap. Oh my God, 2 Mei. 2 Mei itu ulang tahunnya adekku. Wow. Aku juga ulang tahun di Mei. Oh serius? Oh iya, Iya. Gemini. What are you again? Hah? No. Aku Taurus. Taurus. Oh iya sih. Masa you Taurus? Taurus. Oh you Taurus, bukan Gemini. 5 Mei. Oh iya sih 5 Mei. Astaga, Gemini Zoe itu lupa kapan sih? lupa. Ini kayaknya habis Mei deh. Enggak, adekku tuh 26. Oh iya 26 Mei. Oh iya, itu udah habis. Iya benar udah Aku habis Taurus. ya. Dia Sagittarius. Aku Desember. Oh iya, I forgot. Iya sih. Iya. Kamu apa Zoe? Aku Libra. Oh Libra. Cocok lah temenan, sekomplotan gitu loh guys. Oh my Aku God. nggak ngerti zodiak sih sebenarnya. Aku lupa deh, Sagittarius sama Libra cocok gak sih? Oh come on, cocok lah. Vanessa, come on. Oke, We're oke, friends. yes, kita Oke, teman, yes. siap. Iya. Tapi sebenarnya menurut kalian tuh udah berapa lama sih? I forgot. 1 tahun lebih lah. Tapi pas nanti nikah 2 tahun. Oh my God. Agak cepet sih sebenarnya ya. Nanti kalau cepat. nikah, aduh. Agak cepet sih sebenarnya hitungannya. Ini berarti kayak one of my favorite Gen Z couple sebenarnya. Why? Oh, wow. Kenapa favorite? Oh come on, you guys are my best friends. First of all, you guys are my best friends. Okay. Second of all, karena kalian masih Gen Z. Kebanyakan teman-temanku yang nikah itu maybe 27, 28. Oh iya. Ini yang nikah itu, wait, how old are you guys? 25. 24 lah, masih 24 aku. Pas nikah kan 25. 24. Oh. Ya 24. Nah inilah favorite couple-mu ya. Iya, favorit kamu agak cek-cekan dikit tapi we like that. Iya, oke. Kalau Vanessa berarti umur berapa? 24. Aku 24. Oh sama masih, umurnya. iya. Fun fact ya, aku tuh pernah berantem sama dia gara-gara aku bilang umur dia 24, padahal dia masih 23 waktu itu. Jadi kali ini aku nggak mau berantem, dia 24. Tapi aku sebenarnya jujur setuju sama Vanessa sih. Apa itu? Kalau misalnya you berarti kalau ulang tahun berarti udah 25. Iya. Kan belum ulang tahun, jadi Iya, masih betul. 24 Kan. Tapi kan tahun 2025. Udahlah, ya 24 Zoe. Lanjut. Tapi berarti awal ketemunya kalian itu gimana ceritanya sebenarnya? Kenalin teman. Dikenalin teman? Jadi explain lebih lanjut ini podcast, bukan cuma show. So, I feel you. Gini, aku Okay. oke dikenalin teman. Terus aku maksudnya kamu itu langsung cerita gitu. Aku expect Aku kamu bukan cerita. dukun yang bisa mengerti pikiranmu, tau Nah, gak? kamu biasanya kan cerita-cerita sendiri. Oke, aku cerita. Ini masih awal podcast ya guys ya. Oke. Jadi, apa? Tadi? Tuh kan, bener lah. Ya jadi dikenalin teman. Yes. Oke, terus intinya setelah dikenalin teman, waktu itu aku udah jomblo nih 2 tahun. Terus aku Lama minta, kali 2 tahun. ya tapi sebelum itu aku pacaran 6 tahun, terus putus. Wow, oke lumayan lama Dia sempat juga. bikin lagu buat mantannya. Gak usah dibahas itu, enggak. Bukan. Dirilis di Spotify Enggak. enggak? Aduh, kan panjang lagi kan kakak gini. Tuh, kita balik ke topik utama dulu.
Nah jadi waktu itu aku Menghindar dia. dikenalin sama teman gitu kan. Ya udah akhirnya aku bilang sama temanku ini, kamu tolong chatin dia. Oh cakep gitu ya? Ya Actually cakep. dia ngechatin beberapa cewek, 7 atau 10 Nggak sampai. Berapa? 5 lah. Nah, Nggak, bukan. Oh jadi gitu? Bukan, tunggu aku yang Oke. jelasin. Jadi di hari itu, Ya. ada 5 cewek kan. Ya. Yang temanku tuh mau kenalin. Terus aku bilang, udahlah kamu bantu aku ngechat di 5-5-nya ini, bilang ada cowok mau kenalan sama kalian, gitu kan. Jadi di screenshot fotonya, dibilang namanya siapa, gitu kan. Nah yang paling cepat balas tuh dia, basically itulah singkatnya. Yang paling cepat balas dia, terus tiba-tiba pas temanku bilang, oh iya Van, ini ada temanku namanya Samuel Chris, mau kenalan nggak, gini-gini, boleh nggak? Terus dia itu 2 hari sebelumnya itu benar-benar habis ngomong sama cowok lain kalau dia cuma bisa temenan sama nih cowok. Jadi ini timingnya itu lagi pas banget. Oh. Kalau misalnya, let's say ya, 3 hari sebelum temanku ini ngechat dia, pasti dia nggak mau kan? Karena dia masih deket sama cowok waktu Iya, itu. benar. Jadi ini timingnya pas banget. Wow. Nah, pada saat itu dia bilang, I like his face. Dia bilang gitu ke temen-temen cowok ini. Nah, akhirnya udah temen gue bilang, woi Sam, lampu hijau nih, lampu hijau, sikat aja ya. Udah akhirnya ke dia. Lampu hijau atau green flag? Lampu hijau itu artinya boleh digaskan Tapi gitu dia loh. green flag nggak menurut you? Waktu Pertama itu kali belum lihat foto. kenal, waktu itu belum kenal. Lihat fotonya aja. Lihat green fotonya flag. doang. Green flag atau red flag? Oke lah. Waktu itu oke. Apa oke? Berarti dia nggak Wow. cantik. Wah parah banget. Enggak Wah, gitu. Sam ternyata. Waduh, wow. enggak. Jadi lo nggak bisa Maksudnya- bilang aku green flag. Green flag banget. Green flag banget. Oke. Gitu. Awalnya gitu. Oke. So you're telling me you basically mau deketin 5 cewek aslinya. Sebenarnya lebih, ada 100 lah. Astaga. Enggak bercanda. Enggak, jadi tipsnya Samuel Chris untuk deketin cewek itu dia pasang jaring kemana-mana dulu. Gitu. Oke, Nanti enggak, siapa enggak. yang nangkep jaringnya, oh ya ini Enggak, gitu. Itu guys Nggak. tip buat kalian ya. Gini, masalahnya sebelum aku ketemu dia, Yes. aku udah deket sama 3 cewek. Nah, 3-tiganya itu ujung-ujungnya ngeghostingin aku. Gara-gara aku tuh pengen cari cewek yang serius. Yang pengen diseriusin. What? Tapi- Bukannya emang orang-orang mau diseriusin ya? Loh, nggak semua mau diseriusin. Bahkan menurut mereka itu caraku tuh terlalu ngegas. Jadi kayak misalnya contoh aja ya, salah satu yang aku deketin ini pengen kamera. Ya aku bilang, ya udah aku beliin kamu kamera deh. Nah setelah aku bilang kayak gitu, dia ngeghostingin aku. Kenapa? Ya makanya kan, aneh kan? Kalau ini aneh. Itu aneh. Udah sih. jadi aku tuh benar-benar totalitas gitu loh kalau di dalam relationship. Kayak contoh dia waktu itu masih kuliah di Melbourne. Yeah. Dia pulang liburan ke Indonesia. Yeah. Aku dari Jakarta, aku bilang, yaudah aku terbang ke Surabaya deh demi temuin kamu doang dan kita dinner. Jadi aku benar-benar terbang kan ke Surabaya demi kamu doang kan? Iya. Ya gitu. Jadi aku tuh orangnya all out gitu loh. Nah tapi cewek-cewek ini tuh merasa aku tuh terlalu ngegas. Jadi ya kayak gitulah. Oke. Tapi looking back, you merasa kayak you pick the right decision gak untuk milih Vanessa? Iya. Atau you mikir kayak, harusnya aku milih yang ini deh gitu? Enggak sih, aku merasa dia... Anggap aku nggak ada, anggap Anggap dia nggak ada, Aku nggak jangan ada. kayak gitu Kamu karena dia jawab ada di jujur sini aja, ya. jawab jujur Jujur aja. aja. Kenapa sih kamu memposisikan diriku di keadaan terjepit seperti ini? Karena ini sebenarnya tempatnya itu girl banget, Iya, girl tahu. banget gitu loh. Tahu, tapi kan pulangnya aku bareng dia nih, Soy kan? Tahu aku situasinya. Lo tanya aja gitu. Udah aja santai ini podcast kok. Iya, santai aja, kita buka-bukaan di sini aja. Dia sih ngomongnya santai aja, tapi kita nggak tahu di belakang dia ada apa kan? Santai aja itu. Enggak, serius. Mungkin dia ini setelah aku melewati lumayan banyak masalah ya bareng dia, yang bakal aku share nanti juga. Nah, di titik sekarang aku merasa ya dia orang yang paling better lah di antara semua yang aku pernah temuin. Karena pertama, memang nggak ada cewek yang sempurna. Pasti Yes. ada kelemahan dan kelebihan kan. Nah, tapi semua yang aku doakan waktu aku jomblo itu ada di dia. Semuanya aku doain ke Tuhan. Tuhan, aku pengen ini dong, cewek yang ini. Semua ada di dia. Nah, tapi aku lupa untuk mendoakan yang aku nggak mau. Apa? Udah banyak. Misalnya, contoh ya. Bukannya Vanessa udah kelihatan nih. Contoh ya, aku doa, Tuhan, aku pengen cewek yang nggak terlalu gak terlalu membebankan semuanya di aku. Kayak misalnya dia juga bisa mengambil keputusan Independen sendiri. lah, Ya, independen ya. lah kayak gitu-gitu kan. Tipikal Sagittarius. Nah, terus tiba-tiba dapat dia kan. Nah, tapi aku lupa doa nih, kayak Tuhan, aku juga nggak mau yang terlalu keras kepala. Misalnya kayak gitu tuh. Nah, sedangkan aku dapat dia ini keras kepalanya dan Iya dia, yang you ininya. Taurus kan, berarti agak Iya. keras kepala dia juga keras Nah, kepala. jadi akhirnya kita sering berantem gara-gara itu. Jadi apa yang aku nggak doakan ke Tuhan, yang aku nggak mau, itu ada di dia juga semuanya. Jadi kayak gitulah, kurang lebih. Jadi kalau doa harus spesifik ya. Kalau doa harus yang spesifik, Spesifik banget. kamu nggak mau apa, kamu mau apa. Kalau kamu Gitu. cuma doa yang mau, yang nggak mau ini kamu dapat loh. Oke, Gitu. iya.
Berarti next kita guys ternyata ini jadi pembelajaran kalau misalnya kita doa harus doa apa yang kita mau dan nggak mau Betul. gitu Betul. intinya. Betul. Sebenarnya ini kita Betul. ada artikel Iya. yang dicari dengan kreatif saya tentang kecocokan Taurus dan Sagittarius. You guys did research of this? Wow, oke. Nah ini kita coba bacakan. Sebelum apa kamu ini? sebut, Apa tuh? Sagittarius dan Taurus itu adalah pasangan yang paling nggak cocok nomor 1 di dalam semua zodiak. Kenapa menurut you? Komunikasi. Menurut artikel itu, aku juga nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu. Katanya menurut, oke Aku kan siap. baca artikel juga. Menurut artikel apa Coba, deh? kamu baca artikel di TV sekarang deh. Oke coba kita baca artikelnya Ya, guys. Gimana? Taurus termasuk zodiak berelemen tanah. Oke. Suka main di pasir berarti. Nggak gitu Nggak, konsepnya. canda doang. Ya, nggak gitu. Sementara Sagittarius merupakan zodiak berelemen api. Komen Oke, api. perbedaan elemen tersebut membuat Taurus dan Sagittarius sulit Kan? menjalani hubungan pertemanan. Bertemanan. Oke. Oke. Semua Salah, awalnya satu dari dulu. Oke. Jangan Terus? gegas dulu. Terus? Oke. Aku nggak posesif sih. Salah nih, Ya nggak salah. posesif nih. Salah Ini nih. tahu nggak kenapa salah? Kenapa? Kenapa kok beberapa kali kita baca artikel Salah. itu biasanya kayak aku nggak gini nih. Betul. Iya, iya. Meskipun zodiaknya itu pas. Betul. Kenapa? Kadang-kadang gini, karena di manusia zodiak itu bukan cuma satu, ada banyak, ada Betul. rising, moon sign sama ascendant gitu kan. Oh, iya, iya, Jadi iya. kadang-kadang bisa nih, kalau misalnya di depan iya sesuai bulan sama tanggal kita itu Taurus, tapi sebenarnya di balik-baliknya itu ada beda-bedanya. Nah, Taurus kebetulan berbalik aku gitu. bawa kartu tarot nih. Coba kamu baca tarot. Astaga, iya bisa banget ngeliatnya. Wah tarotnya invisible ya, gimana cara mainnya? Lanjut. Tapi bener sih sebenarnya aku punya banyak beberapa temen kalau Sagittarius tuh mereka tuh keras kepala tapi mereka tuh santai orang-orangnya sebenarnya kayak lebih free gitu, bener gak sih? Iya, betul. Saking free-nya itu, aku bingung juga ini arahnya kemana. Saking free-nya. Bingung Contoh. arahnya gimana nih? Contoh, dia ulang tahun nih tanggal 21 Desember. Yes, benar. Saking free-nya, tanggal 19 ngomong, aku mau photoshoot di tanggal 21. 2 hari sebelum baru mau nyari fotografer, nyari tempat, nyari apa. Gila nggak? Oh, gitu Beda, ya? aku nggak ngeplan. Kalau dia kan udah ngeplan jauh-jauh hari. Jadi Aku biasanya suka apa-apa, ngeplan gitu ya? Iya, betul. Kita, kalau aku ngerti dia sih, aku biasanya gitu juga soalnya. Tapi kadang-kadang in a few things that I like, kadang-kadang aku biasanya suka planning juga gitu. You marah nggak sih kalau misalnya you udah bikin plan nih, terus tiba-tiba dia nggak ikutin, marah nggak? Enggak sih. Enggak ya? Karena kebanyakan planku kan memang kerjaanku aja. Jadi nggak ada hubungan sama dia sebenarnya. Kalau misalnya kayak you made a plan for something gitu, terus Buat dia. terus dia tuh mau, cuma kayak nggak dilakuin semuanya, cuma agak miring-miring dikit gitu, kayak will you get mad gitu loh. Actually, aku pernah ruin his plan sih. Seriously? Dia punya plan untuk nembak aku kan. Heeh. Tapi Terus kenapa? terus Tapi jadinya dia yang nembak aku. aku yang nembak duluan karena aku mau ruin his plan. Dia kaget kan. Jadi Tahu nggak ini apa sebenarnya? Ini bukan Sagittarius ini tahu nggak Bukan, apa? Ini bonek Catur Surabaya atau sama toh? Yoi. Iya, cara Surabaya memang gitu. Kita tuh nggak ada yang kayak apa ya? I think soalnya kebanyakan orang Surabaya itu kita nggak ngomong di belakang kayak aku tungguin, kayaknya kita kayak Iya, iya. "Udah, aku suka sama kamu. Nggak. Pacaran yuk." Gitu Oh. ya nggak sih? nggak kayak gitu cara nembaknya dia. Dia ngomongnya Dia lewat telepon kan, dia masih di Australia waktu itu. Itu waktu LDR masih. Dia bilang gini, oh, kamu kalau bisa tebak password wifi ku apa, aku tembak kamu sekarang. Tapi dia yang kasih hint-nya. ih, lucu banget. Jadi password wifi ku tuh ini nih ya, coba ditebak ya. Terus aku nggak tahu kan. Oke, aku kasih hint lagi deh. Dikasih aja terus sampai aku beneran tahu password wifi-nya apa gitu loh. Benar. Dan Sebenarnya akhir- segampang itu. Jadi dia Sampai pasti bisa nebak. akhirnya Password aku tahu. wifi-nya apa? Oh, nggak bisa disebut di sini. Nggak sih. bisa disebut. Nggak usah disebut. Oke, siap. Oke, bentar. Jadi, you berarti cuma nebak-nebakan password itu sebenarnya, tapi you awalnya udah suka sama dia berarti ya? Udah kayak ngechat Gini, itu aku udah lebih suka atau pengen gimana? cari kepastian sih waktu itu. Kepastian. Iya, dan dia Kepastian tuh apa kayak iya enggak kepastian kayak kita ini sebenarnya apa? Waktu itu waktu HTS gitu loh. HTS. Jadi sebenarnya aku dijebak sebenarnya lebih tepatnya. Masuk. Gitu? Nggak. Oh, jadi kalau misalnya gitu nggak mau ya? Bercanda. Aku pulang dulu ya soalnya. Jangan gitu. Iya. Tapi sebenarnya talking about passwords, do you guys like, I don't know, share Instagram passwords? Aku mau kasih dia semuanya, tapi dia nggak mau. Kenapa? Toxic aja sih, ngapain? Gitu ya. Kita juga udah saling, maksudnya dia percaya aku, aku percaya dia. Nggak. Kita dibuka aja. Pertama dia cemburuan banget orangnya. Jadi aku tuh, jadi tuh dia ini suka mengecek HP ku dalam beberapa saat.
Iya, aku Misalnya nggak share tapi tiba-tiba sidak gitu. saking free-nya Sagittarius Iya. tuh seperti gitu, kayak entah kenapa sini HP-mu lah aku cek. Ya udah, aku selalu kasih dia aja HP-ku karena memang nggak ada apa-apa kan. Ya udah dicek. Nah, Nah, terus dapat. Dapet Dia, apa? Dia ngucapin ulang tahun ke mantannya. nggak gini. Dapet nggak itu aku? Nggak, tunggu. Gini Zoe. Oke. Kita ada perbedaan persepsi dulu ya. Iya. Nah, jadi aku tuh sama mantanku selalu berhubungan baik. Karena putusnya baik-baik, kita selalu berhubungan baik. Jadi setiap kali ada ulang tahun ya kita saling ucapin aja santai gitu loh. Dibilangin salah sih enggak, tapi dibilangin bener sih juga enggak Nah, ya. di satu sisi dia sama mantannya setiap kali putus itu bermusuhan. Jadi dia benar-benar hilang kontak. Nah, aku kan nggak tahu gimana culture-nya dia kan. Kan namanya dua orang dengan pribadi yang berbeda bersatu kan. Nah, akhirnya dia temuin tuh. Tapi kan kita nggak ada pembicaraan sebelumnya bahwa nggak boleh ucapin ke mantan. Nah, beda cerita kalau aku ngechat mantanku, udah makan belum? Apa itu memang aku salah kan? Ini hanya sekedar happy birthday ya. Oke, thanks. Udah nggak ada lagi lanjutan chat-chat berikutnya gitu loh. Nah, dia ternyata nggak suka. Ya udah setelah didapat seperti itu, nah, kita komunikasi udah nggak ada lagi gitu loh. Tapi kalau kalian tengkar kayak misalnya ada kayak gitu tuh, how do you guys talk it out? Ambil kamera, taruh, kita ngomong, selesaikan di depan kamera. Dan I'm kita being upload serious, videonya. I'm being serious. Loh, Beneran. kamu pernah lihat podcast kita berdua nggak? Belum. Ah, Ya oke, nanti aku lihat deh. kamu harus lihat podcast kita berdua. Oke. Bukan podcast panjang, cuplikan-cuplikan aja di Reels, di TikTok. Itu Oh, real aku pernah emotion lihat tuh, beberapa raw kali sih. emotion itu. Pernah beberapa kali dapat kan? Iya. Sampai ada yang komen tuh, wih kok jago banget actingnya ya, penjiwanya. Kita nggak acting, kita beneran lagi berantem Pak. Jadi kita beneran emotionnya beneran real Bentar. gitu. Jadi you're telling me ketika kalian itu lagi berantem, kalian ambil kamera Iya. di depan, kalian saling ngomong. Betul, gitu. menyelesaikan Betul. masalahnya Kita langsung. Perdebatannya Dari di situ. Betul. Itu Nah. dijadiin konten. Ini kayaknya ide dia deh. Enggak, Iya, Beneran kan? emang ideku. Iya, daripada kita yang marah-marah ideku. nggak jelas kan mending taruh aja langsung di konten gitu. Iya. Ini couple konten banget ya. Itu diupload di mana, di YouTube? Di TikTok dia dulu. Di TikToknya dia dulu. Nggak, maksudnya TikTok dia konten-konten bawa-bawa lah, agak lama. nggak ada planning mau diupload di YouTube, harusnya YouTube. Ada juga di YouTube Shorts gitu-gitu, ada. Di YouTube Shorts aja. Itu kalian kalau misalnya mau nonton scroll aja sampai bawah. Iya, betul. Anyways, as I was saying, Apa? aku tuh penasaran sebenarnya kan I've never been engaged obviously, and ini kan Gen Z. Aku mau nanya nih, ada perbedaan nggak sih kayak kalian kan pacaran, terus kalian udah kayak getting engaged nih, perbedaannya jauh nggak sih antara kalian pacaran sama getting engaged gitu, kayak kayak your habits yang dulunya nggak tahu sekarang tahu lah atau apa kayak gitu? Nggak ada beda sih kalau aku. Soalnya kita dari awal mah udah belak-belakan, Zoe. Kita nggak ada yang tipe butterfly Iya betul, face. betul. Jadi kalau orang yang bilang, oh ya nih, aku masih di masa-masa honeymoon ya kan, istilahnya. Honeymoon Keren ya, Masih yang kayak apa ya? Pokoknya pasanganku ini yang terbaik, so sweet gitu-gitu kan. Kita itu dari awal nggak ada fase itu. Saking memang Taurus sama Sagittarius ini nggak cocok banget kan. Jadi dari awal kita ketemu, bahkan sebelum pacaran pun, yang aku Surabaya itu, untuk first date itu kita udah berantem di hari pertama kita ketemu. Jadi benar-benar kita Berantem kenapa? What happened? banyak banget. Jadi pokoknya aku sama dia itu 180 derajat beda. Kalau ada 10 sifat, hanya satu nih yang sama. Sama-sama suka nonton anime, sisanya beda semua. Tapi kan seiman kan? Seiman. Ya udah, itu Tapi- dua berarti kelewat. Kan sifat. Kalau Iya, itu kan iya. beda kan. Oh iya, masuk akal. Nah, jadi saking bedanya, aku mikir ke sana, dia mikir ke sini. Dia ini orangnya suka mikir negatifnya dulu, The worst case. the worst scenario. case selalu dalam segala hal. Nah, aku tuh suka yang positif banget nih. Yang paling positif. Jadi misal begini, ini Soya, ini yang paling terbaru nih, aku belum pernah ceritain di podcast manapun. Yes, oke lanjut. Boleh. Tapi aku ngomong kayak gini juga di podcast orang lain. Yaudah nggak apa-apa. ngomong aja. Nggak, bercanda. Udah penasaran Yang ini, ini beneran, aku nggak pernah ceritain di podcast orang lain. Yaudah, Hanya ayo di sini cerita. aja. Ayo cerita. Hanya di intermezzo. Iya, ya udah lanjut. Oke. Gimana? Kenapa? Aku mau cerita apa ya? Nggak tahu. Oh, iya. Astaga. Jadi gini. Waktu itu aku bilang sama dia, oke Beb, aku mau kasih kamu sebuah job. Jadi CEO di sebuah perusahaan yang aku mau bikin. Oke. Nah tapi tugasmu tuh bakal keliling-keliling nanti ke kota-kota nih. Perusahaan apa itu kalau boleh tahu? Properti lah. Properti. Kayak, Oh. Tapi kamu tuh jadi CEO-nya. Nah aku tuh nggak pernah mikir bahwa ini tuh negatif. Pokoknya nggak ada satupun hal negatif aku pikir buat dia gitu kan. Yes. Ini kan bagus, dia akhirnya dapat kerja, dapat duit, udah jadi CEO dan lain-lain kan. Aku yang tuntun, bagus. Nah dia tuh mikir kayak, dia marah sama aku. Hah? Kenapa marah? Nah, dia mikir worst case-nya. Lah berarti kita bakal LDR dong. Aku bakal sering-sering kesini dong. Aku nggak bisa sama kamu dong. Gini-gini. Dia bisa mikir kesananya gitu loh. Oh. Nah itu satu contoh yang maksudnya dari sekian banyak hal yang membuat akhirnya kita berantem. Gara-gara aku mikir kesini, dia mikir kesini. Oh. Betul, kan aku bilang, lah dia kan tahu aku quality time banget.
kamu nyuruh aku pergi dari Jakarta gitu maksudnya gitu aku mikir. Oh. Nih, Worst case. nih sama ini nih, satu hal lagi. Yes. Kamu kan nanya tadi, Ya. kita di first date kenapa berantem? Yes. Kamu bayangin Zoe, Kenapa? aku antar dia pulang. Ya. Di Surabaya nih. Iya, di Surabaya. Aku di depan rumah dia, aku antar dia pulang. Aku sebagai cowok yang gentleman kan, ya Oh. turun aja masuk rumah, aku tungguin terus aku pergi, ya kan? Cowok punya manner dong kayak gini. Nah, kenapa aku nggak turun? Karena by the way papa mamanya lagi nggak ada di rumah juga. Jadi ya udah, biarin dia masuk, kemudian aku pergi. Dia nggak mau untuk aku tungguin. Jadi pertama dia bilang gini, enggak, kamu pulang aja sekarang. Dah, kenapa aku diusir Nggak kan? gitu, aku nggak ngusir. Enggak, Maksudnya ya, pulang diam aja dulu. diam dulu. Nah, jadi dia bilang, ya kamu pulang aja dulu, gak usah tungguin aku gitu kan. Terus aku tanya, sampai 3 kali aku tanya. Yang pertama aku bilang, yakin aku pulang? Ya kamu pulang aja. Serius nih? Yang kedua nih, serius nih? Iya kamu pulang aja. Yang ketiga, sumpah nih aku pulang. Ya pulang. Wah, aku kan merasa diusir kan. Ya. Akhirnya aku kesel, aku injak gas terus aku pulang, gitu kan. Terus dalam hatiku pas lagi nyetir, aku nggak akan ketemu cowok ini lagi selama-lamanya. Saking aku kesel banget sama dia. Kesel banget, oke siap. Aku diusir kan. Di tengah-tengah jalan, tiba-tiba HP aku bunyi. Ting, notifikasi. Aku buka, ada chat dari dia. Thank you for today ya. Lah, ini cewek kok aneh banget ya. Udah ngusir aku, tiba-tiba ngechat thank you for today ya, bla 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 bla. So kayak apaan sih ini cewek gitu loh. Nah, itu dari sudut pandangku kan. Iya. Dari sudut pandang dia, ternyata dia tuh nggak mau ngerepotin aku. Makanya dia nggak mau suruh aku tungguin dia masuk supaya dia nggak ngerepotin aku. Dia suruh aku pulang. Oh. Gila nggak ini sudut pandang yang satu kesini satu kesininya? Sweet sih sebenarnya sweet ya. Alasan berduanya sweet. Tapi gara-gara itu, karena pokoknya semuanya beda, Bedanya. saking dari pemikiran kita beda, itu akhirnya kita jadi berantem hampir setiap hari dulu. Sekarang seminggu sekali lah. tapi dulu benar-benar setiap hari, literally setiap hari. Sempet kesel nggak? Sempet ada pikiran aku putusin aja deh gitu. Nah jangankan gitu, Bukan sempet ya. 1 minggu sebelum, bahkan di beberapa minggu belakangan itu sempat kayak kita mendebatkan ini kita layak nikah nggak sih? Saking ke situ banget, udah kayak ini tuh gimana sih? Karena prinsipku ya, misal nih sampai hari H-1, walaupun aku udah DP semuanya, aku udah undangan semua, udah prawet dan lain-lain, kalau Oh, sampai aku nggak diundang gitu, aku belum dapat loh. belum undang, sorry belum undang. Oh, astaga. Misalnya Oke, aku siap, sudah siap. sebar semuanya, Ya. sampai H-1, besok nikah nih. Kalau memang aku ngerasa ini memang nggak bisa nikah, aku batalin nikahnya. Karena nikah itu menurutku tuh sekali seumur hidup gitu loh. Iya benar. Nggak bisa yang kayak, oh ya tengah-tengah nanti kita coba, nanti baru cerai gitu-gitu kan. Iya, di iya, benar. prinsipku, di kamusku nggak ada kayak gitu. Dan nikah itu menurutku sesuatu yang kalau udah masuk dalam pernikahan, ini tuh either membawa kamu tuh ke surganya bumi atau ke nerakanya bumi. Kalau salah orang, Itu benar. kalau salah orang, jadi neraka nih bumi setiap hari. Iya, Nah, benar. jadi menurutku ya, kita harus, ya seiring dengan berjalannya waktu, ya walaupun kan dari sisi cewek kan, aku butuh kepastian nih gimana-gimana ya, aku bilang ya kita jalani aja dulu gitu loh. Kita tetap punya kepercayaan dan keyakinan 90% kita nikah, tapi kan ada hal-hal unexpected yang aku nggak tahu nih ke depannya gimana kan. Jadi sekarang denger agak tuh surga. Sekarang setengah kakiku di neraka dan setengahnya di surga. Enggak, canda. Sekarang lagi di fase-fase surga. Tapi ada fase-fase di mana, bayangkan Soy, minggu depan ini aku udah mau lamar dia nih. Yes. Karena aku udah beli nih cincin kan. Dia Udah. kan nggak tahu kan, aku Dia beli nggak nih cincin Will You Marry Me. Kita berantem, saking emosinya aku di malam itu, aku banting barang. Tahu gak barangnya apa yang aku banting? Apa? Pepaya. Supaya nggak pecah. Bentar, Karena kenapa kok papayanya yang karena aku lagi makan pepaya. Terus dia lagi debatin aku di sini, jadi aku kesel, aku banting pepaya. Gitu. Pertama nggak bunyi gitu kan. Aku Cuman, kira HP gitu. so kita empuk, nggak bunyi kan. Tapi itu terjadi. Dan aku emosi banget, saking emosinya. Aku mau keluarin itu cincin. Aku bilang, nih, aku udah nggak mau lamar dia waktu itu. Jadi, apa ya, orang banyak nggak tahu kalau memang sesuatu yang seperti ini tuh terjadi. Apalagi semakin dekat dengan pernikahan, semakin banyak masalah yang terjadi. Itu Nah, real. Itu real. Yes, I know it's real. That's why I'm asking ini ternyata gitu ya. Itu real. Dan semakin kamu mendekat nikah, semakin kamu banyak pertanyaan, apakah orang ini the one buat aku atau He's enggak? the one, she's the one nggak? Itu akan menjadi pertanyaan yang kamu akan tanya berulang-berulang. Karena balik lagi ya, siap atau nggak siap, itu kita nggak akan bisa tahu kapan kan. Yes. Contoh, aku udah siap nikah sekarang, tahu dari mana? Ya semakin kita berpikir bahwa kayaknya nggak siap deh, ya nggak ada siap atau nggak siap gitu loh. Nah itu tinggal kamu mau ambil risk ini atau enggak. Nah, karena kan manusia kan lebih cenderung say no, manusia tuh lebih cenderung mau merasa nyaman gitu kan. Sedangkan kalau dia say yes, itu kayak ada tanggung jawab yang mereka harus kerjakan gitu loh. Iya, iya. Nah jadi itu yang sesuatu yang harus
harus kita lawan gitu sih. Oke, tapi apa yang buat you so sure untuk sampai melamar dia meskipun kalian tuh udah tengkar berkali-kali ya? Betul. Ini ternyata aku juga Oke. baru tahu Emang. tengkarnya sampai separah itu ya. Iya, jadi ada satu reason sebenarnya. Kalau dari aku ya. Ya, Kalau dari dia nggak tahu. Kalau dari aku gini. nanti kita tanya. Ya, kalau dari aku gini prinsip. Tapi kan yang ngajak nikah kan kamu. Ya memang, karena udah kejebak tadi tuh. Enggak. Bercanda. Nggak gini, alasannya ada satu nih. Ada lagi nih. Banyak cewek yang aku udah temuin di dalam hidupku. Wah, Ya kan? kata-katanya awalnya gitu ya agak berat ya itu. Iya. Aku tuh lagi mau bijak, jangan dipatahin gitu. Oh iya, lanjut, Ulang lanjut. lagi dulu ya. Oke, siap. Dari sekian, kamu jangan ketawa dulu dong, aku lagi bijak. Ngakak banget soalnya. Ya. Dari sekian banyak, ini dicuplik buat podcast bagus ya. Di TikTok ya. Editor silahkan. Ya, editor tolong ya. Dari sekian banyak cewek yang aku temuin di hidupku, itu hanya sedikit atau bahkan nggak ada yang bisa minta maaf duluan dan mau mendengarkan cowoknya dan mau memperbaiki untuk kedepannya. Oh. Nah dia adalah cewek satu-satunya mungkin yang pada saat aku kasih tau sesuatu, dia beneran mau ada action untuk memperbaiki itu supaya kedepannya hubungan ini lebih baik dari sebelumnya. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Terima. Oh belum. Kalau misalnya dari your point of view nih. Tunggu belum selesai. Oh iya, belum selesai, Iya, lanjutkan. belum. Tadi itu cuma sedikit aja. Oh iya, lanjut lagi, Ya. lanjut. Jadi, setelah aku yakin nih kan, kenapa yakin? Ya karena menurutku masalah sebesar apapun di depan kalau datang, Iya. selama komunikasi kita masih bagus dan ada intensi dari dia untuk memperbaiki diri dan aku juga memperbaiki diri, maka masalah sebesar apapun pasti kita bisa selesaikan bareng-bareng. Tepuk tangan lagi dong. Oke. Bagus kan aku jadi narasumber bagus ya? Bagus banget, Bagus kan? bagus banget. Dibandingkan yang lain kan? Wah. Biasanya kan nggak host. Oh, Ini iya, pertama iya. kali kita Betul. lihat jadi narasumber. Iya. Udah kedua kali sih kemarin di Zoom kan. Oh iya betul. Iya. Nah, ini kan udah dari sisinya Sam. Ya. Oke. Kita mau tanya dari Vanessa. Ya. Kenapa ketika dia lamar, you mau terima? Padahal, like I said, you guys tuh tengkarnya sering. Ternyata sering dan aku baru tahu ya guys ya mereka tengkarnya sering. Dan tengkarnya sampai banting papaya. Iya betul. Itu kenapa you mau terima? Sebelum dilamar kita udah DP venue. Bah, masa gara-gara itu kamu terima aku? Enggak sih. I mean sebelum dilamarnya yang official itu, kita udah sering banget bahas nikah. Dan sebelum ke jenjang pernikahan ini kita udah bener-bener mikir gitu loh. Ini bener nggak ya, sambil doa juga sih. Is she the one? Kayak gitu. And then I think dia banyak merubah aku di berbagai sisi aku sih. Kayak sisi negatif aku Oh iya? tuh bisa dia ubah. Dan kepositifannya dia ini yang bisa bikin aku tuh apa ya, berubah setiap harinya jadi orang yang lebih baik gitu. Tapi perlu digarisbawahi, Ya. dia berubah itu perlu dengan gesekan yang keras juga ya. Bukan yang kayak santai nyaman gitu, enggak. Tapi sejujurnya ya. Jangan tergocek sama omongan dia ya. Oke sih ya. Susah banget, susah banget. Susah loh, kan habit dia kan. Iya. Habit dia, contoh ya, gak gampang aku sebut satu-satu ya. Nggak apa-apa. Kayak dia tuh clumsy banget orangnya. Banget. Banget, oh ini udah, kamu mau adu clumsy sekarang? Ini parah banget dia nih. Oke siap, let's go. Abis itu aku pengen denger dari clumsymu ya, lebih parah yang mana ya? Dia paling parah, pernah ketinggalan paspor di atas pesawat. Ini sudah sampai imigrasi, paspornya nggak ada. Kok gue nggak kaget ya? Oh berarti dia pernah ketinggalan yang lebih parah. Ini parah banget tuh. Sampai akhirnya mungkin pramugari di pesawat itu temuin paspornya, dibawain ke imigrasi. Sampai udah panik, ini sekelas paspor loh. Yang kedua, KTP-nya sekarang nggak ada. Hilang, nggak tahu kemana udah KTP-nya. Pokoknya banyak banget lah hal-hal kayak gitu. HP-nya bisa hilang, tasnya bisa kemana. Balik lagi. Buka pintu mobil, nggak lihat belakang, ditabrak. Aku yang ganti rugi mobilnya orang. Iya. Itu pernah. Sampai segitunya klamsinya dia ini. Nah itu kan, maksudnya aku nggak pernah temuin orang seklamsi dia seumur hidupku. Jadi begitu ketemuin dia itu kaget. Itu namanya orang Surabaya sebenarnya. Emang iya? Culture shock aku, culture shock. You orang mana Mami? Aku Makassar. Makassar. Oh iya dia Makassar. Nah, pas temuin dia, culture shock. Akhirnya aku marah-marahin dia gitu-gitu. Akhirnya dia mulai belajar. Karena kan sebenarnya kan nggak bisa yang separah ini juga kan. Manusia sih manusia, ada kelemahan ya. Tapi kalau sampai membahayakan jiwa yang kayak buka pintu nggak lihat belakang itu kan, untung aja yang ketabrak pintu mobilnya bukan dia waktu itu. Kayaknya dia nge-lecture aku juga deh ini sebenarnya. Gimana kamu? Kamu gimana? Aku sebenarnya dibilang parah sih nggak parah, cuman papa mama aku bilang parah ya. Oke, Jadi kalau parah. aku jalan tuh biasanya aku nggak pernah lihat kanan kiri, aku hampir ketabrak. Aku pernah naik sepeda itu aku literally hampir ketabrak, kayak literally se-inch gini doang aku bakal Oh, no. gitu.
Aku belum cerita mama kayak ini. Soalnya Waduh. nah, ada kemarin itu laptop aku itu ketinggalan di airport. Tapi aku udah landing ke Bali. Jadi kayak laptop aku itu di Jakarta. Aku udah di Bali tuh. Nah, yang panik bukan aku, yang panik mama. Kamu itu gimana? Aku cuma gini dong. Gitu, tapi untungnya gini, setiap kali aku ada masalah apapun, itu selalu ada orang yang bantuin mamaku. Oh. Jadi setiap kali aku ada masalah kayak kemarin itu laptop hilang. Untungnya mamaku ada telepon kenalan diamanin kayak gitu tuan. Kacamata ini. Kalau misalnya nggak ada asistenku Mbak Sofi, ini bakal hilang 10. Ada udah hilang 20. Nah, masalahnya asistenmu mamamu itu aku tuh jadi dia nih. Aku nih itu tuh. Tapi ini adalah contoh yang benar. Aku kalau cari suami harusnya kayak gitu berarti. Dia sekalian jadi Waduh, kasihan asistenku. juga nih suaminya Zoya ke depannya. Aku turut prihatin bro ya. Turut prihatin aku. Waduh. Adalah orang yang penyabar, iya, penyayang iya. dan mengerti Zoe. Pak. Iya, tapi iya, sebenarnya iya. kebanyakan orang Surabaya kayak gitu nggak sih? Sebenarnya ya. Aku setuju. Setuju kan? Ya sih, jangan dinormalisasi di sini. Enggak, kita tidak akan menormalisasikan kayak gini, tapi banyak orang itu culture shock sama orang-orang Surabaya yang biasanya kalau ngomong itu juga ngegas gitu kan. Iya. Dikirain kita marah, Iya, 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 betul, betul. padahal enggak gitu. Kita Tapi- emang kalau ngomong gitu. Tapi kalau sama orang Makassar lebih ngegas orang Makassar lagi. enggak, kayaknya saya setujunya orang Surabaya. Oh, lebih ngegas orang Surabaya. Iya. Tapi Nggak ada iya apa-apa, orang bisa Makassar nyolot. juga lumayan lumayan ngegas juga ya orang Iya. Makassar ya. Coba kalau ngegasnya Makassar gimana? Ngeng. Loh. Bukan ya? Ngegas marahnya kalau Oh, orang Makassar. Makassar kayak Oh. dikirain marah tapi bukan marah. Orang Makassar gimana? Ya nggak tahu ya, nada kita tinggi-tinggi aja. Kalau orang kan ngomongnya do rendah kan. Kita do tinggi semua gitu. Coba kalau kamu marah-marah sama editormu gimana? Ya nggak bisa di sini. Tapi pakai bahasa Makassar. Pakai. Pakai Makassar. Kesana nggak pernah disuruh sama orang host digini-gini deh. Setiap hari Ya ini tau. pertama kali kan not bad. Ini editor, ini editor. Ini Marahin, editor. marahin. Coba deh, itu diet. Kok- Eko ada Eko. Ya aku mau ngomong udah. Jangan dipotong terus. Eko. Aku ngomong Oke, dulu oke. sekarang. Kok itu bagaimana sih? Saya sudah bilang kemarin ini kasih datanya. Ya gitu-gitulah. Itu mah kayak Jakarta. Memang Kurang Makassar. Harus kan ada mendayunya dikit gitu ya. ya itu bukan marah sih. Jadi Kalau marah marah, gimana? kalau marah nadanya jadi kayak tahu gak sih nada si yang Mandarin itu yang keempat. Nah, nadanya itu semua tuh. Iya itu kayak gitu. Jadi lanjut. Ini there are some crazy facts. Ini tuh dari kreatif aku. They said ini fun fact ya guys ya. Untuk couple ini pertama mereka ini saudaraan. Loh, kalian incest? Enggak incest. 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 Sepupu- Saudaraan itu gimana? Neneknya papaku sama omanya dia. Coba dicerna dulu, Zoe. Aku tahu ini berat, tapi pelan-pelan. Omanya papaku artinya, Enggak, aku ngerti. Cuma maksudnya, how did you know? jadi waktu itu aku ke nikahannya, Imu. ya tanteku. Jadi adiknya papaku nikah. Terus aku ke nikahnya dia. Terus ketemulah dengan saudara-saudaranya, Papamu. saudara-saudaranya omaku. Jadi omaku ini punya saudara-saudara gitu kan. Nah ngomong, pacarmu tuh orang mana gitu kan. Terus aku bilang, orang Madura. Terus dia bilang, hah? Orang Madura. Iya. Iya dia tuh papanya Madura, mamanya Malang. Terus Oh. orang Madura aku bilang, hah Madura? Kan kalau Madura yang Chinese kan sebenarnya family aja itu kita semua. Nah papaku tuh juga keturunan Madura gitu loh. Dan terus, nggak mungkin nih terjadi. Akhirnya diselidiki kan, tinggalnya di mana? Di sini aku bilang, wah itu saudara kita tuh family tuh. Wah gimana ceritanya family Pak? Aku udah pacaran sama dia sekian lama. Terus akhirnya memang beneran family, cuman kan jauh. Karena papaku punya mama. Ya kan, which is cewek kan, Yeah. punya mama, jadi kayak anggapannya keluarga luar, keluarga luar baru papaku. Nah dia juga sama, ya kan, dia itu neneknya dia, jadi kan dari luar juga gitu loh. Jadi secara strata intinya, thumbnailnya terus aja gini, Sam nikahin tantenya sendiri, karena basically dia tanteku, kalau secara strata. Strata aku lebih tinggi. Strata dia lebih tinggi, karena dia langsung neneknya kan, neneknya. Kalau aku kan tiga tingkat di atas. So you're telling me, aku kalau single mending sama saudara aku kali ya? Bisa jadi. Bisa jadi Oke, udah. siap guys. Enggak bercanda lah, enggak lah, janganlah. Ini karena aku nggak banyak tahu, cowok di dunia ini karena aku nggak tahu juga gitu loh. I see. Makanya banyak yang komen kadang, oh memang kalau jodoh itu mukanya mirip ya kagak guys, kita ini saudara ya, jadi memang mirip.
Oh my god. Cuman aku udah konsultasi dengan pendeta, dengan dokter, ini jauh banget, jadi nggak pengaruh. Sampai konsultasi. Iyalah, aku juga takut. Aku juga takut. Jadi kalau misalnya jauh gitu nggak termasuk incest sebenarnya. Nggak, kecuali saudara sendiri atau mungkin sepupu sekali. Jadi kayak saudaranya Oh. mamamu punya anak langsung nih. Nah itu kan langsung kan. Kalau direct. misalnya jauh Kalau banget jauh tuh sampai enggak. 3 generasi ini, ya enggak lah harusnya. Ini berarti berapa generasi tadi? Aku 3, dia 2. Oh oke. Jadi aman lah ya. Aman. Iya lagi berarti tante ya harusnya ya. Iya tanteku. Astaga. Masa dipakai tante? Oke. Oke. Now fun fact number 2 ini. Ini Ya. katanya mereka ini guys menghabiskan lebih dari 1 M buat lamaran. Ya, betul. Kok krunya udah kebuka mulutnya tadi? Bentar. Lamaran buat Sangjit. Tingcing, sangjit. ya aku lihat tapi masih itu 1 M. Iya. 1 M habisnya dari mana aja? Dekor, kemudian venue, kemudian seserahannya kayak jam, dia kasih aku jam Rolex, aku kasih dia tas Dior, kemudian banyak lagi lah kayak dia kasih aku sepatu Louboutin, aku kasih dia. Udah nggak usah. Intinya 1 M lah. Tapi ini sebenarnya bukan hal yang perlu ditiru lah. Maksudnya ini kan karena memang kita bisa aja dan ini bukan hal buat flexing juga, bukan kita paksakan ya. Jadi ya udah, santai aja gitu loh Ini maksudku. berarti pasangan cukup royal ya berarti ya. Anak pertama mungkin ya. Mungkin anak pertama ya. Yang anak pertama siapa? Dua-dua. Dua-duanya. Pantesan tengkar mulu. Dua-duanya anak pertama. Seumuran. Ya, Seumuran. Saudaraan. Masih muda-mudanya lagi kan. Iya lagi. Biasanya kalau tengkar, siapa yang ngalah? Kebanyakan dia sih. Tapi debat dulu ya, bukan yang tiba-tiba maaf gitu nggak? Karena gini, kebanyakan kita tengkar, 99% dia yang salah memang. Kalau misalnya 1%-nya aku yang salah, aku yang minta maaf nih. Enggak, kamu Gitu. salah pun kamu nggak Prinsipku minta gitu. maaf nggak? Enggak, Kamu enggak. salah pun kamu nggak minta maaf. Kamu bahas fish oil di sini. Kamu bahas papaya juga kamu. Nah udahlah, intinya dia memang lebih baik minta maaf karena dia lebih baik salahnya. Udah gitu aja. Yang lebih sabar siapa sebenarnya? Aku sebenarnya kalau bisa. Enggak aku. Enggak udah lah. Kau jangan Ngalah aja Kau- kamu. Ya udah aku Yang ngalah. lebih banyak ngalah siapa? Aku. Oke. Enggak aku. Ya udah lebih banyak sabar dia, lebih banyak ngalah aku deh. Karena dia lebih banyak salah, jadi dia mau ngomong salah. Balik lagi ke aturan pertama, dia lebih banyak salah. Udah gitu aja. Oke siap. Nah fun fact ketiga kita belum ketemu. Ada nggak sih fun fact yang kalian tuh belum ceritain di mana-mana? Ada. Selain kalian saudaraan? Ya ada. Kita bisa batal nikah karena satu hal ini. Udah nggak usah pakai. Dia mah pakai konsep hook for shadow. Ini mah bukan konten, Pak. Udah ngomong aja. Apa sih? Ini satu hal yang kira-kira apa sih? Oke, wait. Dia tuh punya thalassemia minor. Nani? Enggak, aku ada penyakit yang namanya thalassemia minor. Apa itu? Thalassemia itu penyakit darah yang kalau misalnya itu mayor, itu jadinya anemia. Jadi sekali aku berdarah nggak bisa berhenti darah, pendarahan gitu-gitu kan. Nah tapi aku tuh minor, jadi aku tuh cuman carrier DNA-nya nenekku. Oh. Nah yang dimana aku tuh nggak bisa nikah sama cewek yang punya thalassemia minor juga. Dan sampai detik ini aku nggak tahu dia ini thalassemia apa enggak. Gimana cara ceknya? Karena aku anemia. Bisa dicek di mana aja, di lab mana aja bisa dicek. Sebenarnya bisa dicek, tapi aku anemia. Jadi aku nggak tahu aku thalassemia beneran atau cuma anemia. Bukan anemia, sorry. Pendarahan itu apa sih? Yang penyakit yang kalau misalnya Anu diabetes nggak sih? bukan, kok jadi diabetes? Jauh ya? Leukemia, Oh, kok jadi leukemia. anemia? Ya, jadi gini, kalau misalnya aku betul. Nah, jadi kalau aku misalnya thalassemia ini yang minor ketemu dengan yang sesama minor, maka anakku ini bisa kena yang mayor. Tapi kalau aku ketemu sama yang cewek normal, Hemofilia. bukan hemofilia. Ya udah yang bener itulah. tadi Leukemia. Iya, Kayaknya aku harus telepon dokter Tirta dulu deh. Kamu nggak tahu namanya apa? Nggak, pokoknya itulah penyakit darah itulah. Nah, Ada itu di game soalnya. ya, kalau misalnya aku nikah yang sesama kok jadi leukemia, sesama thalassemia yang minor, walaupun kita sama-sama hanya carrier, bisa jadi mayor gitu. anakku ini itu berpotensi mempunyai penyakit thalassemia mayor ini, which is chance-nya tuh 50-50. Nah, karena aku nggak mau anakku tuh punya chance 50-50 kan, karena kalau dia cewek pasti meninggal umur 13 tahun. Begitu dia haid, dia pasti udah meninggal. Karena dia berdarah terus. Berdarah terus. Jadi dia cuma bisa bertahan sampai umur 13 tahun. Sedangkan cowok juga resiko. Kalau kecelakaan nggak bisa berhenti juga meninggal kan. Nah jadi itu sebenarnya yang big things yang sebenarnya mungkin orang belum tahu.
Tapi dia setiap kali kita uji di lab, dia nggak bisa kedetek gara-gara dia tuh kekurangan zat besi atau anemia dia tuh darah rendah. Jadi kalau contohnya dia berdiri dari kursi dia udah puyeng nih nanti. Enggak. Dia tuh darah rendah. Jadi Berarti kayaknya aku anemia juga deh. Masa aku anemia? ya Aku bisa kalau kayak jadi. gitu biasanya pusing juga. Ya pokoknya harus banyak makan daging gitu-gitu kan. Nah jadi dia itu sekarang untuk ngetes di lab harus diperbaiki ironnya dia dulu sebelum ngetes yang kedua nanti. Oh, berarti you gak suka makan daging atau gimana? Aku suka makan daging sih, tapi kenapa ya kalau berdiri langsung gitu? Jarang, tapi suka minum es teh nggak? Enggak. Oh, itu darah tinggi ya? Itu Oh darah ya udah, tinggi. saya darah tinggi, dia darah rendah. Kebanyakan, iya. Oh, wow. Cuman Oke, mungkin siap. gini sih, kalaupun misalnya dia amit-amit thalassemia minor juga, Ya. mungkin aku akan tetap nikahin dia dan kita akan angkat anak aja. Jadi nggak usah dari rahim dia, nggak apa-apa aku. Ini aku baru tahu hari ini loh. So sweet kan aku? Di depan kamera doang sih sebenarnya aku gini. Nggak bercanda. Nggak, aku serius. Aku lebih nggak apa-apa adopsi aja. Toh juga adopsi bisa pilih kan, mau bule, mau apa kan? Astaga, ini bule dari mana gitu Ya, nanti nggak orang apa-apa, nanya. nggak apa-apa. Aku kan orangnya juga suka sebenarnya look into the future kan. Aku udah bilang tuh, aku tuh orangnya gini-gini dan aku tuh dating untuk marry. Iya, Tapi betul. terkadang-kadang kalau misalnya orang-orang Gen Z seperti kita itu kebanyakan tuh nggak mau komitmen loh. Iya. Menurut kalian gimana? Kita komit sih ya. Ya kalian komit, tapi kayak what was the reason for you to commit gitu loh. Kenapa kok kalian tuh gak kayak Gen Z lain gitu loh. Kalau aku kan ini komit aku boleh gitu. ngomong jujur gak sih sini? Apa boleh? Tapi nggak pernah bilang ini sih alasannya sebenarnya. Apa? Coba penasaran aku. Ya aku juga penasaran apa nih. Semua di kru di sini juga penasaran ini. Kayak jangan deh aku sebutnya. Oke langsung aja kenapa? Nggak. Sebenarnya gini, di dalam pernikahan itu kan nggak ada, next topik aja deh, nggak jadi deh. Astaga ngomong aja tuh kan jadi penasaran, jadi kepo bener kan? Jadi kepo. Astaga parah sih Sam, ya ampun. Gimana cara mengucapkannya ya? Gini, di dalam pernikahan itu kan nggak bisa, ini nggak usah ngomong sih, serius. Udah, nanti di belakang kamera aku cerita. Ya udah, Lanjut, di belakang kamera Di ya. belakang kamera. aku Janji bilang. ya? Janji. Oke siap. Janji. Tapi menurut kalian nih, Ya, as a Gen Z, iya. itu bener nggak sih kadang-kadang orang itu takut komitmen? Dan menurut kalian kenapa kok mereka tuh takut komitmen? Kebanyakan. Kebanyakan orang. Yes. Oke, yang pertama kan pasti faktor finansial nih. Dia nggak bisa secure dulu finansialnya di masa depan, jadi dia takut untuk komit. Gimana nih anak orang kita mau kasih makan apa dan lain-lain. Yang kedua, mungkin dia sudah merasakan sebuah hubungan pacaran yang seperti nikah. Jadi enggak, I tidak understand. jadi tidak perlu nikah, itu sudah seperti nikah. Jadi buat apa nikah? Jadi kalau kamu mau komit sama seseorang, ya sebenarnya kamu nggak boleh memberikan dia restriction yang harusnya pas saat nikah baru bisa. Ya gitulah intinya ya. Apa kan? Nah, Apa maksudnya? aku berusaha sopan di sini. Nggak, intinya ya itulah. Nah, aku sama Vanessa itu tidak melewati barrier itu. Jadi aku tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan pada saat nikah, baru aku lakukan gitu loh. Makanya kenapa kita juga komit buat nikah ya karena masih banyak hal yang kita belum bisa lakukan sekarang. Dan pernikahan itu akan menjadi indah ketika kita melakukannya secara sah. Paham nggak maksudku apa? Nggak, aku ngerti. Terus yang ketiga, ya karena memang pada dasarnya apa ya itu tadi, mereka tuh masih memikirkan aku udah siap gak ya, aku udah siap gak ya. Nah semakin kamu memikirkan siap atau nggak siapnya ya semakin nggak siap. Betul. Karena siap atau nggak siap, itu sama hal kayak cocok atau nggak cocok. Aku cocok sama dia atau nggak ya, itu kita nggak ada yang tahu nih. Karena di tengah-tengah tuh bisa berubah. Ada yang cocok di awal, karena proses kan manusia kan berubah kan. Iya benar. Tengah-tengahnya berubah, akhirnya cerai. Padahal udah nikah 30 tahun. Kenapa bisa cerai? Ya karena mungkin cocok di awal, proses nggak cocok jadinya. Ada juga yang kayak kita misalnya, nggak cocok, proses jadi cocok. Oke. Nah, jadi ya cocok sama siap itu mirip. Kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Ya udah dijalani aja udah. Komitmen aja. Karena memang kita sebagai manusia, apalagi cowok, itu harus punya komitmen dalam hidup. Oke. Melakukan sesuatu itu keren. harus punya komitmen. Oke, di podcast ini kita udah bertepuk tangan udah berkali-kali Iyalah, kayaknya ya. pasti iya, di iya. yang lain kamu cuma gitu aja kan? Iya. Oh ini dong. Dari yang lain gini-gini. Iya di sini aja kayak gini. Tapi sebenarnya ini before you guys met, kalian tuh sebenarnya udah ada mindset apa ya, komitmen dating to marry gitu kan sebenarnya. Kalau aku Iya, iya, kalau aku iya. Kalau you Sama, juga? iya. Why? Kenapa kok bisa ada itu? Karena beberapa Gen Z sekarang ini kan udah nggak ada kayak, ya
nikah mah nanti aja, udah sering aku dengerin, ngalamin aja udah sering dengerin gitu kayak, oh iya yang ini juga itu, oh iya yang ini juga gitu, yang ini juga gitu. Kenapa? Kalau kalian tuh langsung kayak, aku sebenarnya date to marry karena biasanya aku tuh nggak mau ganti-ganti pasangan, udah itu satu Iya, aku aja. juga sama. Oh, sama gitu ya Sama. berarti? Karena ngapain ganti-ganti pasangan terus kan? Pertama habisin waktu, habisin duit kalau cowok, habisin perasaan, ya kan kalau tersakiti lagi. Iya. Ya ngapain? Jadi mendingan satu aja gitu loh. Kalau Vanessa? Wasting time sih. Wasting time ya? Iya, ngapain banget kayak gitu kayak sama orang yang berbeda-beda terus. Ya memang kamu having fun, cuman kayak apa tujuannya? Bener sih, sebenarnya bener ya. Oke, siap. Tapi so far, gimana your relationship like, does it meet your expectations? Sebenarnya kayak dia juga komitmen gitu. Ya sejauh ini oke. Maksudnya sejauh ini apa yang aku butuh, yang tadi aku bilang dari seorang cewek ada di dia. Jadi tapi yang paling penting itu satu hal aja sih, yang kenapa aku mau sama dia, ya satu hal ini yang paling strong. Emang sesusah itu kah cewek-cewek itu minta maaf sebenarnya? Menurut you? Susah. Susah ya? Susah. Dan maksudnya yang benar-benar sampai ngelakuin actionnya untuk berubah itu jarang aku temuin. Hasil. Tapi sebenarnya tau gak sih, orang-orang berubah itu bukan karena you-nya juga, karena mereka mau berubah for you. You do know that, right? Ya aku tahu. Aku tahu dan itu kalau bagi aku sangat respect dan appreciate itu. Kalau Zoe gimana? Kalau Kalau aku- orang berubah buat kamu nih. Ya itu berarti ya, that means he does appreciate me gitu loh. And I am actually very happy kalau misalnya ada orang mau berubah gitu. Dan berubahnya tuh bukan cuma berubah sesaat doang. Iya, enggak. iya, Kayak iya. berubahnya tuh fully berubah dan mau berubah gitu. Bukan karena dia takut aku marahin dia, tapi emang dia tuh mau berubah buat ya our future gitu loh. Enggak ya. Gitu sih. Ini aku ngelihat mereka tuh sebenarnya couple goals banget ya guys ya. Aku Enggak. ngeliatnya. Balik lagi dari semua percakapan tadi, I think kamu nggak mau jadi kita udah. No, I feel like it's cute kalau misalnya kalian itu kayak ya romantis tapi ada toksik-toksiknya dikit, di tengkarannya dikit. Tapi maksudnya kayak kadang-kadang kalau misalnya relationship itu baik-baik terus gak ada tengkarannya itu kadang-kadang juga hambar loh. Kalian tahu gak sih? Ya, sebenarnya? tahu. Dia last for 6 years loh. Tengkaran, nggak ada tengkaran. Terus why did you break up? Nah itu dia kan yang aku bilang Karena tadi. nggak ada tengkaran jadi Karena break nggak ada up tengkaran gitu. ya kan? Bukan gitu. Cuman memang waktu itu aku merasa aku udah terlalu mendominasi hubungan itu. Jadi dalam artian aku ngelakuin apapun si ceweknya ini iya aja, dan juga dari cara aku berpikir, karena kan aku di US kuliah kan. Nah, aku udah improve sekian banyak, dia nggak improve nih. Jadi pada saat Oh. mau connect lagi, ngobrol lagi udah nggak nyambung. Orang tua aku juga nggak ngerestui, jadi banyak hal lah. Cuma sebenarnya gini, masalah itu memang diperlukan dalam sebuah hubungan. Tapi bukan berarti harus berantem setiap hari juga. Gitu loh maksudku. Karena kan kita kan mencari surganya bumi ini kan, yaitu bersama pasangan yang kita bisa happy bareng. Nah itu dulu dia punya misconception terhadap itu. Dia pikir bahwa oh masalah ini bagus untuk hubungan, jadi semakin banyak masalah semakin bagus. Nah sedangkan yang dia nggak tahu adalah masalahku itu bukan cuma dia. Aku juga punya masalah di kerjaan, punya masalah yang lain, keluarga dan lain-lain. Nah dia itu masalahnya cuma aku doang nih. Jadi begitu dia nggak ada masalah, aku mau cari masalah, udah deh sengaja cari masalah aja deh sama pasanganku. Kamu tau gak sih, dia pernah marah sama aku gara-gara dia suruh aku makan fish oil dan harus dikunyah. Terus marah kenapa? Marah, pokoknya kalau kamu sayang aku, kamu harus kunyah nih fish oil. Kamu tau fish oil gak sih yang kalau dibuka tutupnya itu udah kayak Ya aku Kita itu suka LDR, itu. jadi kita itu LDR, aku pengen merasakan makan bareng gitu loh, kayak sama-sama. Aku kan fish oil dikunyah, tipe dikunyah. Nah aku juga pengen dia dikunyah bareng-bareng gitu. Kamu tau gak, saking aku, gimana ya Soy? Saking aku gak bisa terima gara-gara dia maksa aku makan dikunyah nih fish oil. Karena aku pengen muntah kan setiap kali makan fish oil ini kan. Iya, iya. Akhirnya aku telan. Setelah aku telan yang pertama dia masih marah kan. Akhirnya aku ambil lagi satu, walaupun tulisan di botolnya fish oil cuma bisa 1 kali sehari. Aku demi dia, aku ambil lagi satu, aku kunyah. Setelah aku udah kunyah, udah gak enak banget, aku paksa telan tuh fish oil. Terus aku bilang ini sama dia, Beb, kali ini aja ya, aku kayak gini ya. Tapi next time gak bisa semua keinginan kamu aku turutin. Dia marah lagi Zoy, padahal aku udah kunyah yang kedua. Terus akhirnya Zoy, sepanjang hari itu aku beol mencret dan seluruh bau toilet itu tuh bau fish oil. Aku sampai semprot tuh pakai itu. Kamu bayangkan? Ini anak udah nggak masuk akal sih. Nggak masuk akal banget lah waktu itu. No, tapi what was your reason to get mad? Kenapa at that time
you marahin dia karena tentang fish oil. Sebenarnya itu kan bukan harga. Berikan bukan dia masalah pola yang pikirmu kayak- yang aneh itu. Apa yang pertama, yang Berikan. marah pertama atau yang marah kedua nih? Yang gara-gara kenapa Kalau yang kamu kedua aku ngerti. Kalau yang pertama aku nggak ngerti. Oh, kamu kedua ngerti? Yang kedua ngerti. Tuh kan dia ngerti kok. Tuh sama-sama aneh, udah aku pulang aja lah. Yang kedua Nggak, aku ngerti. kenapa kamu suruh aku makan fish oil? Nah, yang pertama itu nggak marah, cuman kayak oh ya udahlah. Kayak gitu loh. Cuman dia tuh nggak suka kalau aku tuh ngambek. Dia tuh pengen aku tuh yang selalu happy gitu. Bukan itu. Iya. Cowok mana yang suka ceweknya ngambek kalau gara-gara disuruh makan fish oil dikunyah? Itu loh pertanyaannya loh. Kalau dia ngambek gara-gara misalnya aku lama balas chat, aku main game terus, masuk akal. Ini ngambek gara-gara aku nggak mau ngunyah fish oil. Maksudnya mau barengan gitu, kita kayak makannya barengan karena kita LDR. Hanya gara-gara dia merasa kalau aku gigit fish oil pada saat itu tuh aku berkorban katanya. Jadi tuh dia merasa aku dicintai, dia berkorban demi aku. Ya kan nggak enak kan fish oil buat kamu kan? Ya nggak enak. Ya udah kalau kamu rela buat aku. Gila nggak cara pikirnya? Kan, oh so sweet banget ini orang gitu maksudku. Udah nggak bisa berkata-kata lagi. Saya tidak bisa berword-word bentar. Aduh, oke. Aku mau nanya nih sebenarnya, ini kan kalian itu sering banget tengkaran. Gimana cara orang lain tahu kalau misalnya tengkaran itu tuh hal yang normal atau udah toxic, termasuk toxic? Menurutku gini, bertengkar yang healthy itu ketika bertengkarnya sekali, terus kedepannya tuh dia udah berubah. Jadi kayak bertengkarnya itu bukan di hal yang sama lagi, tapi dia bisa belajar dari pertengkaran itu. Nah kalau yang toxic itu ya childish jatuhnya. Ya kayak yang itu Iya, kayak fish oil sekali nih, sampai 10.000 kali fish oil terus yang dipertengkarin. Nah itu tuh baru childish, toxic. Nah tapi kalau udah dari satu kejadian dia belajar, oke, next time aku nggak gituin lagi kamu deh. Ya udah itu berarti pertengkaran yang sehat. Kamu tuh diem banget ya dari tadi ya? Ini soalnya kamu ngomong itu kayak kereta, nggak ada berhentinya. Terus Zoe gini-gini, terus Zoe gini-gini, ayah ini gitu. Iya, oke. Kamu- Next dia yang jawab. Oke, siap. Kalian pernah nggak sih kayak kesulitan tentuin boundaries karena takut kayak apa ya, ngecewain satu sama lain gitu, pernah nggak sih? Jujur nggak ngerti pertanyaan ini. Dia nih sekali ngomong langsung kayak gini loh. Tapi kamu juga nggak Enggak, ngerti. aku ngerti. Kamu nggak ngerti. Aku ngerti. Nggak, Katanya maksudnya kamu salah aku tadi ngerti. pertanyaannya. Katamu tadi salah. Ayo pulang lah di rumah lah kita bicarain lah. Aduh, sorry maksudnya ya. kan kalian saling open gitu loh, Ya. kalian tuh open banget. Ada nggak sih kalian itu kayak takut tentuin boundariesnya kalian karena takut ngomongnya salah? Iya nih, aku Nanti jelasin ke dia. marah Aku gitu jelasin ke loh. kamu ya. Oke ya. Nih, kan di dalam hubungan ada boundaries. Iya. Yang harus kita Kira dia set ngomongnya kan. lah bubu tadi. Ya, yang harus kita set kan, boundaries kan. Nah, gimana caranya kita ngomong ke pasangan kita, kita nggak boleh lewatin batasan ini, supaya pasangan kita tuh nggak kecewa pada saat kita ngomong ini. Pernah nggak kamu kayak gitu? Jawabannya enggak. Karena boundaries itu memang kita set, ya memang supaya menjaga hubungan ini biar tetap lebih awet, lebih panjang. Contoh. Contoh. Dia waktu itu telepon dengan sahabat cowoknya dia. Ih, jealous. Sahabat cowoknya dia. Dan aku kan sama sekali nggak posesif. Jadi aku ya udah, aku percaya dia banget. Jadi ya udah dia mau telepon, dia telepon aja sama sahabat cowoknya kan. Sampai dia marah sama aku, gara-gara aku nggak marahin dia, teleponan sama cowok lain. Jadi dia marah nih. Kenapa sih kamu gak cemburu sama aku padahal aku teleponan sama cowok lain? Lah, maunya apa sih? Kita kasih dia kebebasan dan aku percaya dia mau dimarahin. Ya udah, akhirnya semenjak itu kita set boundaries. Oke, jadi kita sekarang nggak boleh teleponan sama lawan jenis ya, terlepas dari curhat-curhatan atau enggak. Ya udah, akhirnya pas kita udah set itu, udah nggak pernah dilakukan lagi. Jadi boundaries itu memang kita yang set, nggak boleh gini ya kayak. Tapi boundariesnya ini dari 10, 9 dia yang buat lah untuk aku. Karena aku nggak pernah set gitu, aku kayak ya udah nyantai aja, aku percaya dia percaya aku. Tapi kayak nggak boleh ucapin happy birthday buat mantan ya. Buat mantanku yang nonton, yang sekarang aku nggak bisa ucapin, itu gara-gara dia ya. Sebenarnya. Aku cuma disclaimer aja. Bukan maksudnya aku pengen jahat sama kalian. Tapi dia yang ngelarang. Mantannya ada berapa sih kalian gitu? Aku nggak. Aku cuma 3. Yang aku akuin. Yang nggak diakuin berapa? 1.300. Astaga. Dikit aja. 3 berarti ya. aja. Kalau Vanessa berapa? Berapa ya? Dia itu ya fun fact-nya. Dia nggak pernah, misalnya habis putus sama cowok, dia nggak pernah lama, dia pasti dalam 2 hari udah ada cowok baru lagi. Gila kan? Is that true? Enggak 2 hari. Berapa sehari? 2 minggu lah. Enggak. Dikurang-kurangin sama dia. Pasti ada yang ngechat lagi sama dia. Emang dia gitu. Enggak weh, enggak seperti itu. Ya 2 minggu lah, 2 minggu 1 2 bulan. minggu. Oke, siap. Cuma dia ini tetap setia kok. Maksudnya kalau udah satu, komit dia.
Aku memang ganti-ganti, tapi aku Sekali satu. bukan yang sekali terus banyak cowok itu enggak. Enggak, dia satu. Satu. Nah, I dia see, gitu. I Dia nggak see, bisa yang ya. kayak satu tapi langsung 5 sekaligus dia nggak bisa. Berarti Sam ini pacar ke berapa? 4 kayaknya. Ya Empat. mantannya 3 juga berarti. Oh iya. Ya, Oke, oke. Pas lah. Aku mau nanya, kalau kalian ini bisa mikir nih, your relationship itu kalau bisa dijadiin genre musik itu kira-kira genre apa? Waduh. 1, 2, 3 ya? Ayo. Ah nggak tahu, Kita kamu bareng, jawab kita aja. bareng, Nggak kita kamu bareng. jawab, nggak kamu jawab aja. Kau nggak mau jawab? Bukan gitu. Kok ribet banget sih anjing? Ya, Aku bilang barengan kok. aku nggak tahu. Udah jawab aja. Oke, aku jawab. Ayo. Oke. Oke. 1, 2, 3. India. Duh, aku udah jawab, kamu nggak jawab kok. Aku mau ngetes, kamu beneran jawab atau enggak? Bagian kan dong. Apa sih? Apa sih? Dia udah maksa-maksa jawab, aku jawab dia nggak jawab. Oke, udah kenapa India? Karena nggak tahu mau jawab apa. Aneh. Gila, kamu apa jawabanmu? Manyau. Kenapa Manyau? Kenapa tiba-tiba Manyau? Manyau. Saya kadang-kadang sebenarnya artinya sedih Manyau ini. Tapi Kenapa? kalau jeduk-jeduk jadinya happy lagi. Jadi Oh, Manyau itu artinya sedih. Kadang-kadang ada yang sedih, tapi Oh. dijeduk-jedukin jadi happy lagi. nggak Manyau itu kan lagu Cina. Iya, tahu Lagu Cina itu kan sedih kadang-kadang artinya. Iya. Tapi dibuat DJ jadi kayak happy kan jadinya. Oh, oke. Jadi filosofinya apa? Filosofinya meskipun kita banyak berantem, kita di depan tetap harus happy. Ini sebenarnya aku sedih karena banyak berantem tapi harus tepuk tangan. Bingung juga aku. Astaga. Kalau you kenapa India? Aku nggak tahu mau jawab apa aja, aku random aja. Astaga, India. oh my god. Tapi kalau kalian honeymoon tuh kalian kepingin kemana sih sebenarnya? Like ada rencana nggak sih kayak dream place you guys wanna go? Sebenarnya aku pengen ke Eropa. Akhirnya India. Enggak, ya? sebenarnya kamu pengen ke Maldives kok. Aku pengen ke Eropa sebenarnya. Enggak, dia pengen ke Maldives, Eh. aku pengen ke Eropa. Kan ini aku yang ngomong kan. Sudah diem, kamu gak usah jawab. Intinya, dia pertama tuh pengen ke Maldives, terus aku pengen ke Swiss. Tapi dia tuh ngerasa, Habis hektik-hektik nih kita merit kan. Aku mau udahlah. Aku kaget loh. Kau bilang kayak gitu. Kau bilang kayak gitu. kamu bilang kayak gitu kan, terus ya udahlah aku pengen ke Maldives gitu, dia bilang. Jujur ngaku. Bukan dia merah loh. Udah ngaku aja kamu. Kamu nggak usah belok-belok gini. Ngaku-ngaku. Apakah itu benar? Cukup Nita Fior yang seperti itu ya? Enggak, kamu dulu. Kamu nggak usah. Kamu juga kayak gitu. Nggak, jadi gini, sebenarnya aku pengen ke Eropa. Sebenarnya. Nah, Bohong, Bang. bener. Saya pengen ke Eropa. Makanya Iya. aku tuh walaupun ada banyak kesempatan sebelum merit bisa ke Eropa, tapi aku tuh punya mindset bahwa aku pengen ke Eropanya bareng istri pas honeymoon. Jadi bareng-bareng pertama kali ke Eropa. Oh. Gitu. Ketemu dia udah pernah ke Eropa. Jadi aku kayak ngapain selama ini aku tahan-tahan aku nggak ke Eropa gitu loh. Ujung-ujungnya sia-sia. Nah tapi di satu sisi karena ini kan hektik nih. Ya. Udah ngurus-ngurus capek banget kan. Kalau ke Eropa lagi tuh makin capek. Jadi aku mikirnya, kayaknya aku ke Maldives aja deh yang bisa lebih chill. Yang bener-bener nggak ngapa-ngapain. Emang di Maldives secil itu kah? Chill itu, sejujurnya itu. Iya, Cuma berenang, makan, tidur, nonton shark, snorkeling, makan, tidur lagi, udah gitu aja. Iya juga sih. Jadi lebih nyantai, nah tapi tetap ujung-ujungnya, jadi honeymoonku ini aku akan bagi ke dalam 80 tahun. Karena setiap liburan itu aku anggap sebagai honeymoon. Oke, boleh. Asik. Apa mau ditepuk tanganin lagi nih? Boleh, banget. Jadi nanti ujung-ujungnya pasti ke Europe, gitu aja. Oke guys, jadi right now I wanna play a game with you, and this is like a very simple game. Kalau misalnya di Indonesia itu namanya pernah have? Ya enggak, Ini siapa yang bikin pernah have? itu Sebenarnya pernah atau nggak pernah gitu Iya. maksudnya ya. It's like never have I ever, tapi di bahasa Indonesia. I want you to play this with me. oke. Saya ambil satu, Vanessa ambil satu. Ini bolak-balik, oh ya. Jadi kalau pernah kamu ini, kalau nggak pernah kamu ini. Oh iya, ini. Itu Zoe. Gimana kalau kamu jadi host Zoe? Kamu pernah atau nggak pernah Zoe ya ini? Kamu aja jadi host. Game sendiri. Kenapa lu dibalik? Kenapa dibalik sama you? Astaga, ini. Coba ambil satu. Ini udah diacak. Udah diacak. Nggak mau aku main kedua. Ya udah, ambil aja. Tuh, masing-masing beda. Iya, aku di bawahnya. Coba. Pernah punya TTM nggak? Ini pertanyaannya punya TTM weh, bukan pernah. Bahaya nih pertanyaannya weh. Tapi pernah nggak punya TTM? Aku pernah. Pernah. Aku pernah. You have. Ya kan HTS kan jadinya. Oh iya benar. Nggak pernah. juga ya. Cara bedain TTM sama HTS gimana dong? Udahlah panjang lagi Zoe. Ini aja udah. Oke. Bikin second account buat kepoin orang. Nggak pernah.
Bohong banget ya. Beneran, You don't have a second account? aku second account punya tapi buat all shop. Bukan buat kepoin orang. Bukan. Karena nge-stalk maksudnya orang. personal Kalau gitu nggak nge-stalk punya? orang, aku follow aja langsung kayak mantan kamu aku follow. Gak usah bilang di sini. Oh. Tapi kamu harus follow lagi kan? Iya. Tapi aku nggak pengecut ya, aku pakai second account. Nah, aku tapi pakai ngapain kamu? first account. Nah, pertanyaan gue ngapain nge-follow mantanku tapi kamu unfollow, ngapain? Kepo aku. Terus ngapain kamu unfollow? Ya aku kan kepo. Ya buat Nggak, mantanku, ngapain sorry ya. harus di-follow pertamanya gitu loh. Kan lihat story-nya sama feed-nya kan juga bisa. Enggak, dia private. Oh private, Iya, oh ya dia udah follow aja, bener sih, nggak salah sih. Tapi kenapa kok pakai first account? Kenapa nggak pakai second? Malas bold move aja. Oke, siap. It's me. Tapi kalau misalnya second account just for fun, do you have that? For fun buat all shop itu tadi. Buat buka-buka all shop pokoknya. Buat buka-buka all shop. Iya. Tapi kalau pribadi sama temen-temen gitu nggak ada berarti? Jarang aku update. Tapi ada. Tapi ada. oke. Ada buat nyampah lah. By the way, I do have a second account. Jadi kalau misalnya nanti follow Boleh, you, boleh. oke siap. Oke, anyways. Aku gak ada second account. Why? Karena aku gak percaya sama cepu-cepu di close friend. Oke, siap. Cemburu sama pacar baru mantan. Cemburu sama pacar baru mantan. Oh. Gak Udah jujur aja, udah jujur aja. Gak pernah lah. Jujur aja. Aku boleh jujur sini. Iya. Karena menurutku, aduh ini sakit banget sih. Tapi aku harus jujur kali ini. Menurutku dia susah banget untuk dapatkan cowok yang di atas aku lagi. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Kamu jujur, kalau kamu gak sama aku, susah gak untuk dapat yang setidaknya sama kayak aku? Enggak kok, tinggal doa lagi, gampang dapet. Tinggal doa lagi. Gengsi. Oh my god. Kayak aku, Yes. nikung sahabat sendiri. Of course not. Enggak pernah. Tapi pernah ditikung gak sama sahabat sendiri? Enggak. Gak juga? Oh iya. Oh iya. Oke, dia hidupnya damai ya guys ya. Kita lanjut nih. Oke, lanjut. Bohong ada acara keluarga padahal emang mager keluar. Pernah sini. Pernah ya? Pernah. Help. Oke, jatuh cinta pada pandangan pertama. Oh. Saya mukanya kayak mengharapkan dia banget. Asu. Pernah. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Weh! Kurang ajar. Kalau jatuh sama Sam berarti pada pandangan keberapa ini berarti? 10 lah. Kurang. 10 lah. Nanti aku baru jatuh cinta sama dia. Dia mah aneh. Dulu dia deketin aku kayak interview. Kamu hobinya apa? Kenapa kamu pilih sekolah di Australia? Kenapa nggak di Amerika? Kenapa adikmu sekolahnya di Surabaya? Kenapa nggak di sini? Ya nggak tahu lah, tanya dia sendiri dalam hatiku. Dia tanyanya kayak gitu-gitu, aneh banget. Soalnya aku straightforward. Oh, straightforward. Kayak aku tuh malas kalau basa-basi gitu loh. Jadi aku pengen kenal dia itu lebih cepet. Kayaknya aku ngerti sih kenapa kok ada cewek langsung ghosting dia. Kayak interview jatuhnya ya guys ya. Betul. Oke, siap lanjut. Ngomongin orang tapi salah kirim ke chat orang yang diomongin pernah sih. Aku pernah. My goodness. Terus gimana? Langsung cepet-cepet encet. Tapi langsung dia balas, hai ada apa ya? Ada apa ya? Pura-pura nggak lihat kenalan pas di jalan karena males negur. Jujur aku sering banget loh kayak gitu. Karena kenal doang, kayak misal adik kelas gitu. Oh. Yang jauh, so kayak aduh nggak mau ah gitu. Yaudah, habis. Oke, that's it. Thank you so much guys. Oke. Nah, kalian ada nggak sih kayak tips buat apa ya anak-anak Gen Z kayak zaman sekarang yang masih takut komitmen? Astaga, gue tahu siapa lagi. Yang punya trust issues juga gitu. Kalian ada nggak sih kayak tips-tips buat mereka? Biar bisa langgeng gitu loh kayak kalian. Kamu dulu deh. Kamu dulu. Tuh kan, dikasih kesempatan nggak mau ngomong. Kamu dulu. Ya udah aku. Menurutku gini, sebelum pacaran itu harus jadi ada 2 step nih. Oke, 2 step. Step pertama, memastikan bahwa diri sendiri itu siap dulu nggak untuk bersama orang lain. Nah, kesiapannya ini itu benar-benar harus diukur dari berbagai jenis faktor. Keuangan, mental, kemudian cara berpikir, ya kan? Jangan sampai kalian tuh menjadi beban dan masalah baru untuk orang lain yang kalian temuin. Itu yang pertama. Ya kan? Karena ya masa sih kamu mau jadi beban dan masalah untuk orang itu kan. Jadi pantaskan diri kalian dulu benar-benar bahwa oh ya aku memang siap untuk menjadi partnernya seseorang. Jangan jadi beban. Yang kedua,
Sekarang kan tadi tuh masalah diri kalian. Nah sekarang masalah pasangan. Caranya gimana untuk menemukan dia ini? Pertama, harus tahu nih to-do list-nya apa yang kamu, bukan to-do list, kriteria apa aja yang kamu mau dari pasanganmu. Pertama, punya jiwa leadership yang kuat misalnya. Oke. Kedua, mandiri. Ketiga, apa? Gitu kan, ekstrovert misalnya, gak apa-apa, ditulis aja secara rinci. Misalnya yang kelima, mau six pack badannya, tulis aja semuanya, ya kan? Tulis sampai terperinci. Nah, nanti kamu pas ketemu orang A, ya lihat dari listmu ini, ada hal yang bisa kamu kompromi gak? Misalnya dia nggak six pack, kamu masih mau terima dia nggak? Kalau semuanya terchecklist kecuali six packnya aja dia nggak, masih bisa dikompromi nggak? Nah kalau masih bisa ya udah, coba dulu sama hubungan dengan dia gitu loh. Dan intensi awalnya memang udah harus berkeluarga gitu loh, intensi awalnya. Karena yang nggak bisa kita mau mendapatkan result yang terbaik kalau motivasi kita itu salah. Misal motivasi kita itu cuma pengen main-main, tapi kita pengen bersama pasangan yang baik nih. Karena perlu diingat bahwa pasangan yang baik atau orang yang baik itu pasti punya tujuan yang baik juga. Kalau memang dia tujuannya untuk pengen main-main doang, ya berarti pasti nggak mungkin kamu bisa match lah. Jadi visi misinya juga harus disamakan dengan orang ini. Nah kayak gitu. Nah untuk masalah komitmennya atau enggaknya, ya sebenarnya sih kalau memang menurutku ya, kalau emang udah di tahap yang dari segi faktor ekonomi udah siap, dari mental udah siap dan lain-lain, ya tunggu apa lagi gitu loh. Ya memang harus melangkah ke luar comfort zone kan untuk bisa grow. Sampai kapan kita mau cuma stay di comfort zone? Itu kalau aku. Kayaknya kalau aku cari pasangan berarti intinya gini guys. Kurang detail aku cari pasangan. Dia kriterianya banyak berarti. Banyak aku. Nah itu. Sampai waktu itu gimana ya? Penuhin ruangan. Nah itu, saya kriteria terlalu dikit. Next time aku kriteria harus banyak kayak gitu ya berarti Harus. ya? Oke siap. Kamu apa? Jangan kabur. Ini baru mau nanya ini. Oh, iya. Sabar. Dulu, dia yang host. Iya, iya. Vanessa gimana? Kalau aku berubah dari diri sendiri sih. Apa? Berubah dari diri sendiri dulu. Mindset diri sendiri itu harus diubah sebelum kamu tuh pengen cari orang lain yang di gambaranmu tuh perfect. Itu kan omonganku. Yang tadi yang pertama aku bilang. Kan aku bilang, jangan ambil jawabanku tadi di mobil. Lah mana ada? Kamu yang ambil jawabanku. Sebenarnya aku tadi udah pikir ini gitu. Sudah, diam aja, kamu gak usah gitu. Gak usah merasa play victim deh. Ayo cepet. Happy lagi. Dah kan aku udah diem. Kamu sudah aku diem, aku udah diem. Enggak, bentar tahu nggak kenapa mereka cocok? Aku lihat-lihat lagi. Sebenarnya perdebatan mereka itu juga lucu-lucu lama-lama. Enggak lucu lagi. Enggak sih, lucu. Ini lucu. Terus you know, sometimes aku lihat you itu terlalu detail orangnya. Jadi kayak mau apa kayak di interview harus detail, harus sampai ini. Dia orangnya santai. Jadi dia kadang-kadang kayak aku ikut aja deh kemana you pergi ya udah gitu. Tuh harusnya berterima kasih kamu ini. Enggak, berarti kalian cocok. Meskipun kalian bertolak belakang, kalian tuh saling komplit gitu loh. It's like you're the sun and the moon gitu loh maksud aku. Lanjut. Astaga. Ya udahlah. Okay. Belum selesai dia ngomong. Lanjut. Udah katanya ya udah. Enggak lanjut lagi. Ya udah. Belum selesai terus. Tengkar lagi Ya udah, guys. pertama itu. Terus kedua harus manifesting sih menurutku. Buat orang yang religious harus berdoa, tapi buat orang yang kurang religious, aku pikir manifesting is a good choice. Kamu maunya apa? Cowoknya ini mau yang seganteng apa? Yang bisa bekerja keras, yang berpikir positif, yang sedetail itu. Terus tips buat orang komitmen gimana? Buat orang komitmen, dari diri sendiri sih. Jadi kita nggak bisa paksa orang buat komitmen ya? Bener. Kalau nggak mau komitmen, seumur hidup kayak happy-happy terus ya. Ya udah nggak apa, pilihan dia juga lah ya. Ya, pilihan dia. Okay, akhirnya there's something they can agree on. Oh my god. Iya. Okay. I want to say thank you so much for coming. That is my last question. Udah. Yeah, I just want to say thank you so much for coming. That is my last question. Ini jujur meskipun kalian bilang berulang-ulang kali aku udah bilang meskipun kalian bilang kalau kalian tuh bukan couple goals, menurut aku kalian tuh couple goals dan kalian tuh Gen Z dan kalian keren banget. Thank you. Semoga nikah aku Terima dikasih kasih. undangannya. Pasti. Sampai kalian lupa, wah parah sih kalian. Sampai lupa. Ini video aku nggak upload loh. Ya udah, thank you so much Thank you. guys, thank you Thank you, so Zoe. much, and Thank you. thank you buat kalian yang udah nonton. Aku hampir bilang zona vlog ya ampun. And thank you buat kalian yang udah nonton Intermezzo. I just want to say don't forget to subscribe, like, comment, share this video, and hit that bell button. And I'll see you next time. Bye bye.